Salam damai dan sejahtera. Salam masa raya sengsara Yesus. Di minggu sengsara keempat, kita akan merenung secara baru firman Tuhan Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Sebelum berlangsungnya pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur minggu ini Tuhan memuliakan kami, menampakkan kemuliaan-Mu untuk kami. Bapa di surga, kami hendak merenung di minggu sengsara Yesus yang keempat ini. Kami mesti ikut serta melaksanakan kerja-kerja yang baik. Tapi sebelum itu berlangsung, kami rindu untuk merenung firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus ada pada kami, supaya kami memperoleh kekuatan. Satu minggu ini kami hidup, berpikir, bekerja, dan mengalami apa yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, Gereja Kristen Injil di Tanah Papua punya moto yang dikutip dari Surat Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Moto GKI ini menjelaskan kondisi, keadaan, keberadaan warga GKI di Tanah Papua sebelum Injil masuk, sesudah Injil masuk, hidup sekarang ini, dan hidup warga GKI di Tanah Papua pada waktu-waktu panjang ke depan. Semua berlangsung dalam terang Injil Yesus Kristus. Tegasnya moto GKI ini mau bilang bahwa warga GKI di Tanah Papua percaya bahwa mereka telah mengalami perubahan status karena Yesus Kristus. Mereka menjadi anak-anak terang, seperti anak-anak terang di negeri yang lain. Mereka menjadi anak-anak baik, seperti anak-anak baik di negeri yang lain. Mereka menjadi anak-anak yang adil, benar, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Mereka mesti tidak kompromi dengan kejahatan-kejahatan. Mari kita perhatikan bagaimana pemulihan Yesus di bukit yang dikabarkan oleh Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Pada ayat yang kedua, Markus menyampaikan satu hal yang menarik, yaitu Yesus dan 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tiba di atas gunung, dan Yesus berubah rupa. Markus tegaskan bahwa Yesus berubah rupa, artinya Yesus pada waktu itu mengenakan tubuh surgawi, tubuh yang penuh dengan kemuliaan, tubuh yang penuh dengan cemerlang, tubuh yang bercahaya. Dan ini satu pemandangan yang tidak biasa, satu pemandangan yang spektakuler, satu pemandangan yang membuat murid-murid terkagum-kagum, tapi mereka juga ketakutan. Hal menarik lainnya yang disampaikan Markus dari firman Tuhan ini terdapat di dalam firman Tuhan, yaitu Yesus bersama Nabi Musa dan Nabi Elia. Mereka bicara tentang kedatangan Yesus ke dunia, mengalami kesengsaraan dan kematian di kota Yerusalem. Ini juga satu pemandangan yang menarik, tapi juga membuat murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus menjadi heran. Mengapa nabi-nabi mereka yang sudah mati naik ke surga ratusan tahun yang lalu, hari itu bisa bersama-sama dengan Yesus, guru rabi mereka.
Hal menarik lain lagi pada ayat 7, Markus menyampaikan bahwa ketika itu terdengar suara dari dalam awan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Artinya Markus mau bilang bagi Yesus, Yesus adalah satu-satunya Allah. Dan apa yang dikatakan tidak ada pilihan lain selain harus didengar dan dilakukan. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung sesungguhnya mengabarkan tentang Yesus sebagai Mesias yang menderita dan yang dimuliakan. Dari firman Tuhan ini di minggu yang baru, Minggu Sengsara Yesus yang keempat, beberapa hal perlu kita renungkan dan kerjakan. Pertama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, rela berkorban demi kehidupan manusia. Banyak kali orang-orang Kristen dan orang-orang bukan Kristen masih meragukan Yesus sebagai tokoh besar dalam sejarah dunia, sebagai yang rela berkorban demi kehidupan manusia. Pada bagian itu kita jangan sampai ada keraguan sedikit pun terhadap kehadiran Yesus sebagai Juru Selamat dunia. Hendaknya kita sama-sama sepakat kalau tanpa salib Yesus Kristus, tanpa pengorbanan Yesus Kristus, manusia di segala zaman dan di segala tempat tidak dapat memperoleh kemenangan. Kemenangan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemenangan-kemenangan itu akan semu dan tidak ada artinya jika tanpa pengorbanan, tanpa salib Yesus Kristus. Hal yang kedua yang perlu kita renung, bahwa kita mesti menemukan karakter baru di dalam Yesus Kristus. Karakter yang menderita. Banyak kali kita lebih memilih untuk senang-senang dan melupakan penderitaan di sekitar kita atau penderitaan di lingkungan kita. Mari kita semua terus-menerus tularkan kebaikan-kebaikan dan bukan tularkan penyakit-penyakit masyarakat. Kebenaran mesti kita tegakkan, keadilan mesti kita junjung tinggi, mata hati dan rasa solider mesti kita lakukan. Itulah teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang turun dari kemuliaannya untuk solider dan mengalami penderitaan-penderitaan umat manusia. Hal ketiga yang perlu kita renungkan, kita masih terus berpatokan pada semboyan hidup ora et labora. Tapi banyak kali kita lebih mengedepankan doa-doa berjam-jam, berhari-hari. Lalu kita sudah kurang lagi memberi perhatian pada kerja-kerja yang full time. Kerja-kerja yang full time mesti berimbang dengan doa-doa yang terus dilakukan berjam-jam. Berdoa dan bekerja, dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Yesus menunjukkan itu. Setelah dia bekerja berhari-hari dari kampung yang satu kepada kampung yang lain, ia memilih untuk bersama dengan 3 murid untuk naik dan berdoa di gunung yang tinggi. Bagi Yesus, berdoa dan bekerja dua hal yang mesti dilakukan bersamaan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan, tapi kita juga semua dipersilakan untuk membuka telinga dan hati kita untuk mendengar teriakan-teriakan dari saudara-saudara seiman kita. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, Yesus telah turun dari status kemuliaannya untuk berjumpa dengan kita dalam status kehinaan kita. Sinarnya dia tidak tahan di sorga, tapi sinar Yesus itu telah dibawa ke dalam dunia, ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu ketika kita menemukan bahwa kita kuat, ada yang merana, lemah, marilah kita memberikan kesempatan untuk menopang mereka. Karena itu jalan yang kita lakukan supaya penderitaan Yesus ini dapat berarti bagi banyak orang yang masih membutuhkan kelegaan. Tuhan menguatkan kita sekalian.
Selamat memasuki masa raya sengsara Yesus yang keempat. Tuhan memberikan kita kemenangan sekarang dan selama-lamanya. Amin.